Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dengan kakak. Hari ini kita akan belajar materi dengan tema persahabatan, di mana di sini kita akan mengangkat submateri untuk kita pelajari hari ini, yaitu tentang Yesus sahabat bagi semua orang. Namun, sebelum masuk ke dalam materi lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama kakak Yuhandra Conlikos Danika. Kakak dari program studi Pendidikan Agama Kristen angkatan tahun 2020 di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Jadi seperti yang kakak katakan sebelumnya tadi, tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang persahabatan, di mana kita akan belajar melihat kehidupan Yesus yang menjadi sahabat bagi semua orang. Jadi kita akan melihat apa sih arti sahabat buat adik-adik semua. Dan mengapa sih kita itu perlu sahabat di dalam kehidupan kita? Jadi kita akan melihat terlebih dahulu itu sahabat. Nah, jadi di sini kakak mau tahu nih arti sahabat menurut adik-adik semua. Dan mengapa kita perlu seorang sahabat dalam kehidupan kita? Mungkin secara logika kita, secara kehidupan nyata yang kita rasakan, mungkin sahabat ini adalah orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, dan sahabat juga selayaknya seorang saudara yang siap membantu kita, baik kita dalam keadaan kesusahan, yang siap menjadi tangan kiri yang mau menopang kita di saat kita mengalami kesulitan. Baik itu misalkan ketika adik-adik semua uh, mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam memahami penjelasan guru, mungkin sahabat ini bisa memberikan sebuah masukan, bisa memberikan sebuah pemikiran dalam membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang adik-adik semua alami dalam mengerjakan tugas misalnya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat arti dari persahabatan itu. Ya baik, sekarang kita akan melihat arti dari persahabatan itu sendiri. Jadi, persahabatan merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang terjalin karena adanya kecocokan sifat maupun perilaku sehingga saling melengkapi dan menolong serta berperan menjadi seorang motivator bagi salah satunya ketika salah satunya ini mengalami kesulitan, mengalami keputusasaan. Jadi, dalam persahabatan adanya faktor pendorong untuk menimbulkan semangat bagi salah satunya dan tanpa memandang kesalahan satu sama lain. Dan biasanya sahabat juga menjadi tempat berkeluh kesah selain keluarga dan yang selalu ada sampai kapanpun. Nah, jadi dalam hal itu, persahabatan merupakan hubungan yang terjalin misalkan antara adik-adik semua dengan teman adik-adik yang biasanya terjalin itu karena merasa adanya kecocokan sifat maupun perilaku dan hal-hal lain yang kita merasa kita sangat cocok ketika berteman dengan orang itu. Nah, dan juga dalam persahabatan juga sudah saling tahu keburukan satu sama lain. Namun dalam sebuah persahabatan, seperti yang kita tahu, sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menolong temannya walaupun dalam keadaan kesusahan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat arti dari sebuah persahabatan yang tanpa memandang kesalahan satu sama lain, yang tetap mau maju bersama-sama dan saling menopang dan serta mau menjadi tangan kiri bagi sahabatnya sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat pandangan Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat persahabatan menurut pandangan Alkitab, adik-adik. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 13 telah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi pada ayat ini sudah menunjukkan, sudah memberikan gambaran bagi kita bahwa dalam hubungan persahabatan itu sudah didasari, sudah dilandaskan dengan kasih yang begitu besar. Tanpa kasih, tanpa didasari dengan kasih yang begitu besar, tidak mungkin seorang sahabat mau merelakan nyawanya begitu saja hanya untuk menolong sahabatnya. Mungkin ada, kakak mau tanya dulu, mungkin ada nggak di sini antara kita semua di sini yang merasa mau menyerahkan nyawa kita hanya untuk seorang sahabat, untuk menolong sahabat kita ini? Mungkin secara kita manusiawi, kita tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Termasuk kakak sendiri. Kakak sendiri pun secara manusiawi, kakak merasa mendengar kata kematian pun, kakak sudah merasa takut.
untuk bertemu langsung dengan maut pun kakak merasa takut. Tetapi sebuah pengorbanan sahabat sejati, sebuah kerelaan sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, hanya dapat kita lihat melalui pengorbanan Yesus Kristus, di mana kita sudah tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Nah, jadi bahkan ada pandangan lain yang mengatakan bahwa di sini Schnetzberg yaitu telah mengutip bahwa Aristoteles pernah mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki bangsawan yang mengatakan bahwa ia akan melakukan segalanya untuk sahabatnya dan jika perlu ia akan menyerahkan nyawanya. Nah, tetapi dalam hal Tuhan Yesus sendiri mengubah konteks seorang pejabat atau bangsawan yang mati untuk sahabatnya ini menjadi seorang sahabat yang mati untuk sahabatnya. Nah, hal ini telah ditegaskan dalam Yohanes 13 ayat 13. Di mana Tuhan Yesus berperan sebagai guru sekaligus sebagai Tuhan dan sahabat bagi para murid-muridnya. Akan tetapi dalam hal ini, dalam ayat ini Tuhan Yesus telah merendahkan statusnya menjadi seorang sahabat, sehingga ia rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, di mana hal ini sudah ditegaskan dalam Yohanes 15 ayat 15, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu kakak ulang. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa dia mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menyebutkan para murid-murid saat itu sebagai seorang hamba lagi. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat derajat para murid-murid ini menjadi seorang sahabat, menjadi sederajat dengan dia. Sebab Yesus berkata, seorang hamba tidak mengetahui rancangan-rancangan yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi seorang sahabat sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus menyetarakan dan merendahkan dirinya menjadi setara dengan murid-muridnya, dan dia mengatakan bahwa murid-murid ini adalah seorang sahabat, bukan lagi hamba, sehingga para murid-murid ini sudah mengetahui rancangan yang diberitahukan oleh Bapa di atas, maka Tuhan Yesus beritahukan. Bahkan rancangan Bapa ini dapat kita lihat ketika kita secara manusiawi, secara kita yang ada saat ini, kita bisa mengetahui rancangan Bapa. Jadi yang Yesus maksudkan bagi para murid-muridnya bukan lagi sebagai hamba, tetapi seorang sahabat, itu masih berlaku buat kita saat ini, di mana kita bisa mengetahui sebuah rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dapat kita lihat ketika kita membaca kitab suci, di mana dalam hal itu kita sudah mengetahui rancangan Tuhan untuk kedepannya di dalam kehidupan kita. Alkitab bisa menjadi landasan kita dalam menjalani kehidupan kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Jadi, lalu implementasi dari nilai persahabatan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Jadi implementasinya dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang sempurna mengenai seorang sahabat yang sejati, di mana dalam hal itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus belajar. Kita harus belajar untuk mementingkan kepentingan sahabat kita, kepentingan bersama, kepentingan orang di sekeliling kita. Di mana Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan menjadi sahabat sejati dalam sebuah hubungan persahabatan yang didasari dengan kasih untuk saling menghargai. Nah, jadi, kakak harap melalui pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengambil sebuah nilai positif dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui kehidupannya yang menjadi sahabat bagi semua orang, terutama kita yang ada saat ini. Jadi, hendaklah kita semua bisa menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus,
tidak dengan mengorbankan nyawa kita secara manusia, tetapi kita bisa memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah dorongan buat sesama kita melalui perbuatan-perbuatan yang bernilai positif. Kita bisa mencontohi keteladanan Tuhan Yesus yang sudah Ia berikan buat kita. Di sini materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.